Kita hidup di dalam realitas Mazmur 73. Kalau saudara baca Mazmur 73 pemazmur bilang, kapan orang yang jahat, orang yang lalim kok tambah makmur ya. Sehingga sang pemazmur sampai skeptis karena melihat kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang beriman dan orang benar. Namun seperti kita pengkhotbah, kita dipanggil untuk sabar mempercayai Tuhan dan waktunya. Minggu lalu kita belajar semua akan indah pada waktunya. Namun begini saudara, saya mau memberikan sesuatu yang menjadi masalah besar juga. Yang menghadang kita terlepas dari kerinduan dan tuntutan kita keadilan ya. Kita ini kalau diperlakukan tidak adil, kita menuntut keadilan. Wah kurang ajar orang itu, tidak adil. Tapi kita perlu menyadari bahwa meskipun kita menyerukan keadilan, di sisi yang lain, kita juga tidak menginginkan keadilan dan tidak bisa menghindar dari keadilan. Karena pada akhirnya Tuhan juga akan mengadili saudara dan saya. Karena kita semua, berapa banyak di sini yang juga sering berlaku tidak adil dalam hidup kita juga. Sebagai orang tua pun kadang-kadang kita nggak adil sama anak-anak kita. Sebagai suami pun saya pun juga seringkali nggak adil sama istri saya. Sebagai seorang bos, seorang profesional, seringkali kita juga nggak adil dalam kehidupan kita. Berapa banyak di sini berani berdiri di hadapan Tuhan? Oh Tuhan, aku selalu adil. Yeah right. Karena keadilan menurut saudara belum tentu adil loh menurut Tuhan. Karena begini saudara, ini saya sampai tulis di sini. Kita sering berstandar ganda. Katakan berstandar ganda, ya. Apa itu berstandar ganda? Begini, seringkali waktu kita berdosa atau buat kesalahan, kita minta belas kasihan, minta orang lain maklum. Namun saat orang lain yang berdosa dan membuat kesalahan, kita menuntut keadilan. Di situ kita sedang berlaku tidak adil. Waktu kita nyumpahin orang, tak doa no yo. Berapa kali orang lain juga mendoakan itu kepada kita. Karena kita bisa saja menyakiti orang lain tanpa kita ketahui. Yesus bahkan membicarakan konsep ini di Matius 18. Bagaimana ada seorang, dia memberikan perumpamaan, bagaimana ada seorang hamba yang hutang sama raja 10.000 talenta. Dan raja bilang, orang ini gak bisa bayar, maka kita jual aja istri anak-anaknya dan hamba ini sebagai budak untuk membayar lunas hutangnya. Maka hamba ini bersujud, menyembah, meminta belas kasihan kepada raja. Raja sabar, aku akan bayar hutang, kasih aku waktu lagi. Maka dikatakan raja itu tergerak oleh belas kasihan. Bahkan raja itu tidak menuntut lagi untuk sang hamba itu tidak membayar hutangnya. Malah hutangnya diampuni, tidak perlu lagi bayar hutang. Tapi baru saja sang hamba itu keluar dari istana raja, dia ketemu dengan hamba lainnya yang hutang sama dia 100 dinar. Saudara tahu 1 talenta itu 1.000 dinar. Ini dia utangnya 10.000 talenta. Hamba temannya ini 100 dinar hutangnya sama dia. Kemudian begitu melihat hamba itu, langsung sama dia dicekek, ditagih hutangnya. Maka hamba ini bersujud, minta tolong, memohon. Tapi sang hamba yang baru saja diampuni menjebloskan teman hamba ini ke dalam penjara. Raja ini marah. Dibilang dia adalah hamba yang jahat. Mengapa? Karena dia berstandar ganda. Coba perhatikan saudara, seringkali kita ini seperti ini saudara. Kalau kita salah, kita minta orang maklum, tolong dimengerti. Begitu orang lain salah sama kita, kita tuntut keadilan. Kita berstandar ganda.